Audio Jungle. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo adik-adik dan rekan-rekan sedharma yang berbahagia. Selamat datang di channel Firna Dita. Ya, di video kali ini aku akan nge-share ke kalian tentang materi sarana puja dalam agama Buddha. Nah, video ini aku buat bertujuan untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Susanto MPD dan Bante Juni Suryanadi MPD di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinara Kita, Lampung. Nah, tugasnya yaitu membuat media pembelajaran dengan materi sarana puja. Nah, di sini aku menggunakan softwarenya yaitu PowerPoint dan Camtasia. Oke, next aja, langsung aja kita ke materinya. Happy watching and enjoy for the watching. Audio Jungle. Oke, adik-adik dan rekan-rekan sedharma yang berbahagia, kali ini akan saya jelaskan tentang materi sarana puja dalam agama Buddha yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Firna Dita Pratiwi dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinara Kita. Oke. Ya, di sini ada sarana puja dalam agama Buddha, judulnya, materinya. Ini merupakan peta konsepnya ya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian puja. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang sarana puja. Nah, di sarana puja ini terdapat 4 bagian. 4 bagian ini biasa disebut dengan sarana puja fisik. Ya, sarana puja fisik diantaranya ada parita, ada wihara, ada altar, dan ada stupa. Ya, selanjutnya pengertian puja. Nah, di pengertian puja ini, di sini ada gambaran ya. Ada umat Buddha sedang melaksanakan puja bakti di suatu wihara dengan dihadiri oleh para anggota sangga dan di sini dipimpin oleh para pandita. Oke, selanjutnya, nah, puja. Kata puja dalam agama Buddha itu ditulis puja, yang artinya menghormat. Nah, di sini kata puja itu bisa kita ambil bukan ada petikan di salah satu parita yaitu Mahamanggala Sutta. Itu ada petikan seperti ini. Puja ca pujanyanang etam manggalam utamang, yang artinya adalah memuja yang patut dipuja itu adalah berkah utama. Oke, selanjutnya di sini ada sarana puja. Sarana puja di sini saya ada gambaran ya. Di sini ada wihara, tempat ibadah dari umat Buddha tentunya, dan di dalamnya itu pasti ada terdapat altar. Altar dari Sang Buddha, yang diantaranya banyak sekali persembahan-persembahan. Selanjutnya parita. Parita ini merupakan salah satu sarana puja fisik ya, yang pasti ada. Dan selanjutnya stupa gitu. Oke. Ya, sarana puja fisik. Nah, di sini ada 4 sarana yang tadi ada kayak gambarannya yang pertama saya tadi sebutkan. Ini penjelasannya. Di sini yang pertama ada wihara ya. Wihara itu adalah tempat untuk pelaksanaan puja. Nah, komplek bangunan wihara ini itu biasanya kalau misalnya di wihara itu ada ada anggota sanghanya, itu biasanya ada dua tempat komplek ya, ada 2 komplek. Yang pertama bisa Uposatagahara, itu adalah suatu bangunan induk untuk pembacaan Patimokkasila untuk para anggota sangha. Namun kalau misalnya tidak memungkinkan membangun komplek Uposatagahara, itu biasanya wihara itu hanya membangun komplek Dhammasala. Jadi komplek Uposatagahara ini digabungkan dengan Dhammasala. Nah, apa sih itu Dhammasala? Dhammasala itu adalah tempat untuk pembacaan parita, tempat berdiskusi, dan pembabaran dharma, serta bisa dilakukan untuk meditasi dan upacara-upacara lainnya. Nah, selain itu, di wihara ada juga pohon bodhi. Nah,
di pohon Bodhi ini biasanya untuk mengingatkan pencapaian penerangan sempurna oleh Petapa Gotama. Nah, selanjutnya ada Parita Suci. Parita ini di dalam bahasa Pali itu berarti perlindungan ya. Nah, perlindungan ini didapat dengan cara membaca dan mendengarkan khotbah-khotbah Buddha atau sutta. Nah, pembacaan Parita ini menimbulkan ketenangan batin bagi mereka yang mendengarkan dan bagi mereka yang telah mempunyai keyakinan atau sahada yang kuat akan kebenaran kata-kata Sang Buddha, khotbah-khotbah Sang Buddha dan ajarannya. Selanjutnya, ketenangan itu membuat batin menjadi bahagia sehingga mampu mengatasi keresahan. Namun, umat Buddha ini yang meyakini bahwa Parita itu merupakan kekuatan yang dahsyat dan selalu dapat dimanfaatkan. Namun, Parita itu tidak selalu mampu menghasilkan perlindungan serta berkah sesuai yang dikehendaki. Kenapa? Karena di sini pembacaan Parita itu nggak bisa berhasil, itu karena ada 3 sebab. Nggak bisa menghasilkan perlindungan serta berkah sesuai yang kita kehendaki itu nggak bisa karena ada 3 sebab ya. Sebab yang pertama itu karena halangan karma. Jadi ada karma-karma tertentu yang tidak dapat dihalangi dengan kekuatan apapun. Yang kedua ada halangan kekotoran batin. Jadi batin yang dibacakan Parita ini atau batin orang yang membacakan Parita ini itu tuh diliputi oleh keraguan-raguan, nafsu dan lain-lain. Selanjutnya ada kurangnya keyakinan kepada kemanjuran Parita itu. Nah, setelah ada wihara, ada Parita Suci, di sini juga ada stupa. Nah, apa sih itu stupa? Stupa itu adalah tempat untuk menyimpan relik Buddha atau para arahat Buddha ya. Nah, di sini biasanya setelah Buddha parinibbana, itu kan umat tetap berkumpul lalu mengenang jasa beliau. Nah, di sini umat Buddha ini tetap melakukan puja dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada atau biasa kita sebut dengan anjali dan bersujud 3 kali dengan 5 titik menyentuh lantai atau biasa disebut dengan namaskara. Dan umat Buddha biasanya berjalan mengelilingi objek penghormatan dari kiri ke kanan, itu dilakukan sebanyak 3 kali dengan pikiran tertuju kepada Triratna. Biasanya itu disebut dengan pradaksina. Nah, di sini ada altar persembahan. Nah, altar persembahan itu adalah tempat untuk mempersembahkan simbol-simbol kesucian dan kebijaksanaan Buddha. Nah, altar persembahan ini itu ada Buddha Rupang. Salah satunya ada Buddha Rupang, yaitu supaya dia itu menyimbolkan tentang nilai-nilai luhur Buddha. Selanjutnya ada Dupa, itu dia menyimbolkan nama harum dari Dhamma dan orang yang memiliki sila yang baik. Ya, selanjutnya ada Lilin, artinya di sini sebagai penerangan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Selanjutnya ada Bunga yang berarti ketidakkekekalan. Yang kelima itu ada Buah, yaitu perwujudan rasa hormat kepada Sang Buddha. Dan di sini ada air yang berarti pembersihan dari segala kekotoran. Nah, itu tadi adik-adik dan rekan-rekan sedharma yang berbahagia pemaparan dari materi Sarana Puja dalam agama Buddha. Terima kasih sudah mampir ke channel Firnadita dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan saya akhiri Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.